Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Maulidia Amanah dari kelompok 108 KKN Tematik Universitas Tidar, Dusun Jetakan, Desa Jogonegoro. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait sosialisasi edukasi pencegahan berita hoax COVID-19. Tahukah kamu apa itu berita hoax? Berita hoax adalah suatu informasi yang dibuat secara bohong dan belum tentu itu benar, atau biasa disebut dengan berita palsu. Jadi, kata hoax sama saja dengan kata bohong. Dengan adanya kebebasan berinternet, tidak heran jika masyarakat memanfaatkan internet sebagai salah satu alat mendapatkan sebuah informasi. Namun, kebebasan ini menyebabkan terjadinya beberapa masalah. Salah satunya adalah penyebaran berita hoax. Berita hoax biasa kita temui di blog, website, maupun sosial media. Salah satu contohnya seperti sosial media Facebook, Instagram, Twitter, Pet, maupun WhatsApp. Salah satu contoh berita hoax yang sedang kita hadapi yaitu berita hoax terkait dengan COVID-19, di mana kasus penyebaran berita hoax terkait dengan COVID-19 telah mencapai ratusan kasus. Adapun jenis-jenis berita hoax pandemi yang patut kita kenali. Yang pertama yaitu meme dan narasi emosional, yang mana mereka menyampur adukkan bahasa emosional, kebohongan, dan informasi sepotong. Yang kedua yaitu website dan identitas palsu, di mana mereka menampilkan informasi yang salah yang nampaknya masuk akal ke dalam sebuah bentuk berita. Yang ketiga yaitu gambar dan manipulasi. Mereka membuat untuk menimbulkan kebingungan dan ketidakpercayaan publik. Yang terakhir yaitu kampanye disinformasi terorganisir. Penyebaran berita hoax terkait COVID-19 ternyata banyak menimbulkan bahaya. Yang pertama yaitu dapat memperburuk situasi pandemi COVID-19. Yang kedua, menyebabkan kepanikan di tengah masyarakat. Kemudian yang ketiga yaitu masyarakat akan lebih mudah terkotak-kotak dalam memilih informasi, karena mereka bingung antara mana informasi yang benar dan mana informasi yang salah. Kemudian, infodemik dapat berakibat fatal hingga menyebabkan korban nyawa. Kemudian yang terakhir yaitu informasi yang tidak benar seperti obat penangkal COVID-19 membuat masyarakat justru merasa aman, sehingga mereka akan mengabaikan anjuran protokol kesehatan dari pemerintah. Selain itu juga, pelaku penyebaran hoaks termasuk dalam tindakan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau biasa disebut dengan Undang-Undang UU ITE. Berikut adalah langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam pencegahan penyebaran berita hoax terkait dengan COVID-19. Yang pertama yaitu cek dan kenali narasumber dan sumber berita. Yang kedua, hindari judul yang memprovokasi dan sumber berita yang tidak kita kenali. Yang ketiga yaitu periksa dan baca secara menyeluruh berita yang kita terima. Yang keempat yaitu tahan, jangan langsung share ke media sosial yang kita punya. Yang terakhir yaitu waspadai gambar serta kiriman yang kita terima. Sekian dan terima kasih penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.